Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kami dari kelompok 14 akan sedikit mereview untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu review jurnal internasional. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, nama Muhammad Khairul Majid, dengan NIM 185231046, dan teman saya Gambahari Fikrianto dengan NIM 185231227. Oke, langsung saja kita menuju ke jurnal internasional yang pertama yang sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Bisa kita lihat keterangannya, ISSN-nya, dikeluarkannya di mana, dengan judul Evaluasi Efisiensi Lembaga Zakat dengan pendekatan intermediasi menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA. Selanjutnya, kita akan berdiskusi atau sedikit membahas mengenai isi dari jurnal tersebut, yaitu kajian Basnas menemukan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap perekonomian makro Indonesia. Meskipun diakui saat ini kontribusinya masih minim dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sedangkan zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan Allah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pandangan yang lebih luas, konsep zakat, infak, dan sedekah diyakini memiliki dampak yang luar biasa. Di kawasan barat seperti Amerika Serikat muncul konsep di mana perekonomian perlu dilandasi semangat berbagi dan memberi. Saat ini, Basnas telah mengembangkan 6 pilar penelitian penguatan zakat nasional, yaitu regulasi dan kelembagaan, distribusi dan pemanfaatan, penghimpunan, operasi dan keuangan, basis data dan koordinasi nasional, serta penguatan publikasi. Pada pilar operasi dan keuangan juga dikembangkan rasio keuangan. Salah satunya adalah rasio profisiensi terkait biaya penagihan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, yaitu ada lembaga dompet duafa. Dompet duafa dipilih karena memiliki kinerja yang baik dan memiliki skor efisiensi yang meningkat pada tahun 2016 berdasarkan rasio ACR. Dan dikelola oleh pihak swasta. Basnas di 2017 menganugerahkan dompet duafa sebagai lembaga amil zakat nasional dengan operasional terbaik. Namun, berdasarkan perhitungan rasio ACR, dompet duafa mengalami penurunan tingkat efisiensi pada tahun 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya menemukan bahwa dompet duafa memperoleh skor terendah sebesar 9,36% pada tahun 2010. Oleh karena itu, pemilihan kedua lembaga zakat tersebut adalah untuk mengetahui kinerja organisasi yang berada di bawah pemerintah dan swasta dengan menilai tingkat efisiensi sejak lembaga tersebut didirikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan manajemen dan pemangku kepentingan terkait untuk mengalokasikan faktor input dan output dengan baik dalam mencapai efisiensi yang optimal. Selain itu, diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menantang dan meningkatkan efisiensi selama operasi lembaga zakat sejak berdirinya. Kita menuju ke metode dari penelitian jurnal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Data Envelopment Analysis atau DEA non-parametric. Data sekunder yang dikumpulkan dari Basnas digunakan dan laporan keuangan dompet duafa dari tahun berdiri hingga
2018. Penelitian ini dianalisis menggunakan DEA, yaitu model CCR dan BCC. DEA diperkenalkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978 dan diciptakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kinerja suatu aktivitas dalam suatu entitas atau unit organisasi. Pada dasarnya prinsipnya adalah membandingkan data input dan output dari organisasi data yang berbeda atau decision making unit. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai efektif dan analisisnya dapat digunakan untuk studi kesehatan, pendidikan, transportasi, manufaktur, dan perbankan. Kita sudah berada pada kesimpulannya. Kesimpulan dari jurnal internasional yang pertama ini yaitu studi ini mengevaluasi efisiensi Basnas dan Dompet Duafa sejak berdirinya hingga 2018. Selanjutnya ditunjukkan bahwa efisiensi kedua lembaga zakat sebagian besar terjadi pada tahun-tahun sebelum 2007. Tingkat efisiensi masih jauh dari optimal dan menunjukkan DRS. Selain itu, Basnas dan Dompet Duafa lebih banyak dalam kondisi DRS. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara tahun sebelum 2008 dan sesudahnya, yang mungkin disebabkan oleh profesi amil di lembaga zakat. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya personil baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa peningkatan tersebut belum sebanding dengan output penghimpunan dana ZIS yang diperoleh dari tahun 2008 hingga saat ini. Lebih lanjut lagi, peningkatan penyaluran dana oleh kedua lembaga zakat tersebut belum memuaskan karena faktor input yang digunakan dapat meningkatkan penyaluran lebih dari saat ini. Hal ini menyiratkan bahwa variabel input harus lebih diperhatikan dengan menyesuaikan biaya personalia untuk meningkatkan efisiensi. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari jurnal internasional yang pertama. Kemudian kita mulai menginjak ke review jurnal internasional yang kedua, yaitu tentang determinan takafulan koperasi asuransi keuangan kinerja di Arab Saudi dengan keterangan yang sudah tertera ISSN-nya dan tahunnya di 2020. Langsung saja kita menuju ke diskusi yang pertama, yaitu artikel ini adalah untuk memeriksa faktor-faktor penentu kinerja keuangan di industri yang diatur, yaitu asuransi syariah yang lebih dikenal dengan istilah takaful, TAK kooperatif atau mutual di Arab Saudi. Lebih tepatnya dengan mengenali bahwa nilai pasar yang meningkat dan keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan dari asuransi syariah. Masalah ini adalah topik perdebatan yang sedang berlangsung dalam literatur tanpa konsensus yang tercapai di antara pembuat kebijakan dan akademisi. Seperti belajar itu penting karena bertentangan dengan bukti yang tersedia tentang kepentingan ekonomik perusahaan asuransi konvensional, sedikit yang diketahui tentang asuransi syariah. Menurut takaful dan model koperasi, selain itu kebanyakan penelitian tidak membedakan keduanya. Perlu dicatat bahwa ada industri asuransi Islam yang berkembang pesat yang telah berkembang sebagai bentuk perantara keuangan resmi bagi masyarakat Islam untuk melakukan keuangan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Asuransi Islam juga dikenal sebagai jaminan bersama yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana pengaturan risiko bersama didasarkan pada konsep ta'awun
atau yang artinya tolong menolong, dan dibagikan oleh anggota di setiap risk pool. Drama meningkat dalam permintaan untuk Islam. Produk telah dicerminkan oleh pendirian bendaharaan untuk melayani kebutuhan 1,5 miliar muslim dan mereka yang tinggal di dalam syariah hukum. Tuntutan ini mengakibatkan peluncuran produk-produk Islam baru yang sering disarankan sebagai alternatif untuk produk konvensional yang ditawarkan di tempat lain dan bahkan di wilayah oleh perusahaan asuransi. Satu melaporkan bahwa asuransi Islam pasar di Timur Tengah dan Asia, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia dan Indonesia adalah tumbuh 15-20% per tahun. Wilayah Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mendominasi industri asuransi syariah global dengan mewakili 77,2% dari dunia. Selanjutnya, jurnal internasional ini menggunakan metode, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode ini membantu mengatasi masalah endogenitas yang belum jelas diferensiasi antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, metode ini mungkin menawarkan inferensi yang efisien secara simtotik dengan menggunakan set yang relatif minimal asumsi statistik. Yang ketiga, ini membantu untuk memperhitungkan kemungkinan korelasi di antara variabel independen dengan mengatasi masalah estimasi di bagian yang tidak dapat diamati heteroskedastisitas, keserentakan, dan endogenitas dinamis. Parameter dalam model standar yang mencakup salah satu dari variabel dependen adalah tidak konsisten karena adanya efek individu. Oke, kita menuju bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari jurnal internasional yang kedua. Kesimpulannya adalah mempelajari bagaimana asuransi khusus atribut, pelaporan risiko, dan tata kelola karakteristik, aspek syariah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan contoh lengkap 20 perusahaan asuransi di Arab Saudi di periode 2013 sampai 2017. Untuk memberikan perbandingan hasil regresi yang akurat untuk asumsi koperasi dengan mitra takaful. Temuan kami menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, buku ke pasar, penetrasi asuransi, ukuran papan, dan pelaporan risiko dapat secara signifikan menjelaskan kinerja keuangan perusahaan yang jatuh. Ukuran perusahaan berdampak positif terhadap kinerja keuangan karena dianggap sebagai kunci pengukuran penerimaan pelanggaran yang cukup dan kepercayaan investor. Selain itu, uji regresi statistik kami menunjukkan bahwa penetrasi asuransi membantu perusahaan asuransi berkinerja lebih baik dan menciptakan nilai pemegang saham juga. Temuan kami menyeratkan bahwa ukuran buku ke pasar dan papan memiliki dampak yang lebih negatif kinerja keuangan. Yang terakhir, dikatakan demikian pula dalam pengungkapan baru-baru ini, solvabilitas pilar 3, regulasi untuk industri asuransi. Hasil kami menunjukkan hubungan positif antara penjaminan dan pengungkapan risiko operasional dan beberapa proksi kinerja keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.